Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Rindu gak? Kangen gak? Semoga rindu dan kangen kita ini senantiasa menjadi sebab dan saksi nanti dikumpulkan bersama-sama di taman surga. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya. Yang bokeh banyak duitnya. Yang punya utang lunas utangnya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang aminnya kompak selesai pengajian naik gajinya. Amin ya Rabbal. Serta salam sun tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, manusia pilihan kekasih Tuhan, rindu serindu-rindunya, sayang sesayang-sayangnya kepada manusia kekasih Tuhan, Sayyidina Muhammad. Ya man sallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fatatuka sayyidi, salatu wa salam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad, ataita bisalam wa huda Muhammad Habibi. Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Abdul Aziz dan juga majelis buat dia maksudnya apa? Lupa. Ya. Semua majelis, terutama yang mewasilahi kedatangan saya ucapkan tocesai. Alhamdulillah. Semoga kebaikannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup sekian lama, terhitung sebanyak 7 bulan purnama, baru saat ini kembali ke negeri beton dan berjumpa di Masjid Sinsasoi bersama sahabat-sahabat Hong Kong. Semoga semuanya yang hadir pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezekinya, panjang umurnya, bagus jodohnya, yang aminnya kompak jadi orang kaya semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja deh. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, seragamnya bagus boleh ngutang. Lunas. Udah lunas, 4 kali bayar ya.
Semuanya jamaah yang hadir semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan kita umat Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka persiapkan diri kita untuk amalan-amalan yang baik dan terbaik supaya memasuki Ramadan perkara yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Yang masih punya hutang puasa sebelum datangnya Ramadan dibayar qadanya. Masih bulan Rajab, insya Allah Allah turunkan ampunan buat kita semua. Amin. Karena bulan ini adalah bulannya Allah, di mana Allah memperjalankan manusia dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad. Isra secara lughah artinya melangkah. Melangkah ke depan, apa mundur? Ke depan. Kalau mundur itu namanya undur-undur. Mi'raj artinya naik. Kalau naik ke atas apa ke bawah? Kalau ke bawah namanya Turun. Nabi kita di Isra wal Mi'raj kan pada bulan Rajab, di mana beliau saat itu berada di Makkahul Mukarramah, di Hijr Ismail. Pernah ke Hijr Ismail? Saya doain mudah-mudahan jamaah bisa berangkat haji dan umrah. Udah nyetar belum? Itu dia. Ada jamaah rindu banget pulang ngaji sama Allah, sama Rasulullah, kepengen sholat di hadapan Ka'bah, kepengen bisa ziarah di makam Nabi Muhammad. Saking rindunya dia baca sholawat, kemudian dia pulang dari pengajian, di pinggir jalan raya keserempet mobil, mobilnya Valfire, turun anak muda ganteng, kemudian bilang, Bu Hajah maafin saya belum berangkat haji. Ya udah, saya berangkatin haji tahun ini. Dengan wasilah keserempet mobil berangkat haji. Mbak kalau pengen berangkat haji pulang dari sini. Jangan. Cara Allah itu macam-macam. Bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Bagi kita berat, bagi Allah ringan. Bagi kita besar, bagi Allah kecil. Kun fayakun. Gelam orang gelam kudu. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang mustahil? Semoga kita bisa salat di Hijr Ismail. Maka Nabi kita Nabi Allah Muhammad ketika salat turun malaikat yang bernama Jibril dan Mikail, kemudian berkata min hajratin nahri ila asfali batni. Telentang wahai baginda Nabi. Kalau bahasa Hongkong telentang apa nih? Telentang. Entai. 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 Fantai. Fantai. Wahai baginda Nabi, fantai. Fantai. Sami'na wa ata'na, beliau mendengar, diperintah, tidak membantah, langsung fantai. 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 Ini akhlak baginda Nabi, diperintahkan fantai. Langsung fantai. Mbak juga begitu pulang dari sini sampai di rumah kampung halaman, suami perintahkan fantai. Langsung fantai. Ternyata bukan tanpa arti baginda Nabi kita diperintahkan untuk fantai. Min hajratin nahri ila asfali batni. Dibelah perut baginda Nabi kita, dibelah dari bawah leher sampai bawah pusar, dibentangkan perutnya,
maka saat itu dicuci hatinya, disediakan baskom emas, berisikan zam-zam, maka diambil hati baginda Nabi kita, dicuci hatinya, ditanamkan ilmu, hikmatun, kemuliaan, diratakan setiap seperti semula. Kenapa hati baginda Nabi kita disucikan? Kenapa beliau suci hatinya tapi masih disucikan? Karena beliau akan diperjalankan dalam perjalanan yang suci untuk berjumpa kepada Zat yang Maha Suci, mengemban amanah yang suci berupa ibadah sholat 5 waktu. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Maka dari saat ini bulan Rajab, kita sucikan hati kita dari segala bentuk penyakit. Yang pertama sombong sekali. Yang kedua bakhil, pelit. Ya. Yang ketiga kibir, suka ngomongin tetangga, Hibah. suka membuka aib orang lain. Dari segala penyakit hati, halaka, fujur, yahdi ila nar, yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Maka disucikan hati baginda Nabi kita. Maka selesai itu diletakkan seperti sedia kala. Maka dipersiapkan kendaraan super cepat, bukan MTR, bukan tank-tank, City Bus. bukan kereta cepat, tetapi burak, bukan parok, tapi burak. Dalam. Pakai rok, Bu. Dalam. Burak. Apa itu burak? Lebih kecil dari bagal, lebih besar dari himar, warnanya putih, cantik, hidup di taman surga, hadir di hadapan baginda Nabi kita. Maka inilah untuk perjalanan Isra wal Mi'raj baru akan dimulai. Boleh saya baca ayatnya? Boleh. Tapi jawab yang kompak. Allah. 1, 2, 3. Allah. Ikuti tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sami'ul basir. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku ya harus tante bener. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bismillah. Alhamdulillah. Ini dicontohkan sama Mbak, siapa yang meminum dengan cara seperti itu, selama air itu berada di dalam kantong kemihnya, dalam perutnya, dia akan dijaga dari perbuatan zina dan maksiat. Amin. Indah menghidupi sunnah. Terlebih seorang istri yang memberikan 1 gelas minuman di hadapan suaminya, duduk di pangkuan suaminya dengan catatan istrinya yang kurus. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Aisyah.
Yeay. Aisyah Karena anakku satu loh. gelas yang ibu berikan untuk suami bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz saya kepengen sholat di Madinah 1000 rakaat, segalon. Belum. Sabar, itu suami ibu ya, bukan akuarium. Mantap. Bismillah. Alhamdulillah. Apapun ceramahnya, minumnya air Putih. padahal kan Ustadz doyan ya sama susu doyan, sama teh doyan, kopi doyan. Senang. Bercanda panitia, bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan manusia yang telah disucikan hatinya pada malam penuh keberkahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidrah al-Muntaha. Agak sana-sana. Kecepatannya kilat cahaya, itu buruk sangat cepat. HP ini di belakangnya sampai Sampai baginda Nabi fi aina hadza Jibril. Ini banyak pohon kurma baginda Nabi. Ini kita berada di Yasrib yang dulu dikenal juga dengan Thaibah. Apa itu? Madinah Al-Munawwarah. Dari Mekah dalam sekejap sampai di kota Madinah. Subhanallah. Salat ataini, salatlah baginda Nabi 2 rakaat. Maka selesai salat baginda Nabi kita naik kembali. Gimana Mbak? Sampai di mana? Nabi kita sampai di Madian. Apa itu Madian? Pohonnya Nabi Musa. Salat 2 rakaat, kembali naik. Gimana suaranya? Wus. 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 Sampai di mana Bukit Tursina? Apa itu Bukit Tursina? Di mana Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah Ta'ala menerima wahyu. Kemudian naik lagi. Di mana? Wus. 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 Ini gula ayam apa naik burung? Sampai fi aina hadza Jibril sallu rakataini, salatlah baginda Nabi kita 2 rakaat. Nabi sampai dalam sekejap Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Langsung di Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis Nabi kita ditunggu para nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, hafazhumul malaikah, turun malaikat di Masjid Al-Aqsa. Terdengar azan wal iqamah, maka Jibril memberikan isyarat, taqaddam ya habibi. Nabi kita maju menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Isra'nya cepat dah, Mbak? Cepat. Sangat cepat karena kendaraannya super cepat. Apa yang kita harus ambil sebagai umatnya? Dan saat ini kita berjuang di negeri Hong Kong. Yang pertama, ketika Nabi kita Isra sebelum Mi'raj, beliau banyak melihat pemandangan, dan ini yang harus kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita melihat ada orang yang menabur biji-bijian, langsung tumbuh dan berbuah, dipetik, panen, nikmat keadaannya. Siapa mereka? Jibril, umatmu baginda Nabi. Apa amalan umatku? Nikmat keadaannya. Saat ini aku melihatnya, senang Jibril. Mereka itulah jamaah Hong Kong yang rajin beribadah. Amin. Dan mereka jamaah Hong Kong yang banyak sedekah. Amin. Orang yang berjihad di jalan Allah. Amin. Alhamdulillah. Dilipat gandakan nilai pahalanya hingga 700 kali lipat. Harta yang kita makan keluar jadi kota
kotoran. Harta yang kita simpan maka jadi kewarisan anak keturunan bisa berebut dan menjadi fitnah dunia akhirat. Tetapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah ini menjadi tabungan dan kendaraan kebahagiaan kita ketika kita wafat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka orang Arab bilang itu al-bakhilul majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ada mbak pelit berarti mbaknya stres. Kalau ada suami pelit berarti suaminya stres. Kalau ada ustadznya pelit berarti ustadznya stres. Biasa aja keles. Astagfirullah. Seneng tahat. Senang nggak kalau punya suami baik? Senang. Punya tetangga baik? Senang. Punya majikan baik? Senang. Punya sahabat baik? Punya istri pelit? Tidak. Punya tetangga pelit? Punya suami pelit? Punya majikan pelit? Maka tidak ada yang menyenangi dan menyukai seseorang yang pelit siapapun itu, termasuk orang pelit tidak mau punya teman pelit. Betul? Betul. Mbak Salam. merantau dari Hong Kong, tiba-tiba sampai rumah suaminya kasih surprise. Salam. Salam. Kata Ustadz, pernah dengar ceramahnya sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik sama istri. Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim, itulah sabda baginda Nabi. Jadi suami yang baik itu yang diberkahi oleh Allah dan disayangi sama Rasulullah. Oh begitu, aku mau kasih hadiah buat mama. Tutup ya mata mama, hitung sampai angka 1 dari 10. Mundur pak, iya malu sama anak-anak. Ayo mama. Oke lah kalau begitu. Is oke lah ya aku rapopo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tapi bohong. Ternyata suami begitu ditransfer sama istrinya dia nabung, dia punya usaha dan berkah hasil usahanya dia setorkan sama istrinya. Ada map dan dalam isi map totalnya 50 juta. Ini buat mama. Alhamdulillah. Dicium pipi Mbak kok pipinya asin ya. Coba nih buat beli bedak, pakai skincare ya. Masya Allah ditambahin 1,5 juta. Kira-kira suami Mbak begitu? Tidak. Insya doakan Mbak jangan suzon sama suaminya. Saya tersinggung nih sebagai laki-laki. Semua laki-laki sama. Istri itu biar kata rajin ngaji, ziarah di mana-mana, bahkan namanya dia merantau ke negeri orang, tetap 3 hal yang gak bakalan bisa hilang. Pertama, cerewet. Yang kedua, cemburuan. Yang ketiga, mata duitan. Benar? Cerewet tanya Mas sehat kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Selesai. Coba nanya Mbak sehat? Alhamdulillah Ustaz, orangnya sehat, cuma kantongnya kondisinya begini Ustaz, malah dingin, kemana-mana susah, jalannya diblokir Ustaz, harus pakai bawah. Ini namanya naik kereta karena besi lagi ditutup Ustaz. Ibu saya nanya gimana kabarnya, tapi jawabnya kemana? Mana? Cemburu buat cinta, cemburu buta itu bahaya. Cerewet ini yang lebih bahaya, karena jangan banyak cerewet tapi banyak sholawat, banyak duit. Belum saya bahas di duit. Ya begitu deh. Kenapa istri mata duitan? Karena duit suami jadi duit Istri. kalau mau di tangan istri bisa nggak jadi duit suami? Tidak. Duit banyak dikit bakalan habis, keberkahan tidak akan pernah Habis. Maka
Gimana caranya bisa berkah? Baliyazad, baliyazad, baliyazad. Naik, naik, naik. Jalan kebaikan dan jangan pelit dalam kebaikan. Insya Allah. Panen berkah. Alhamdulillah. Antakuna waladan solehan li'annahu la syai'un ahabba ilaihi min sholati nafsika. Anak nggak pelit ngedoain orang tua, berkah hidup dunia akhiratnya. Kalau pengen jadi sultan, sultankan orang tua. Kalau pengen jadi raja, rajakan orang tua. Kalau pengen rezekinya seperti crazy kan orang tua kita. Jangan pelit sama mereka. Insya Allah harta yang kita berbagi menjadi keberkahan yang berlimpah. Amin. Halo. Halo. Siap jadi orang baik? Siap. Insya Allah. Ciri suami baik, dia royal sama istri. Ciri istri baik, dia nggak perhitungan sama suami. Perempuan itu paling hebat. Yang ngaji sekarang banyakkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang berjuang mencari nafkah banyakkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang merantau banyakkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang masuk surga banyakkan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Begitulah perempuan. Jangan remehkan kaum wanita. Kenapa? Wanita itu hebat, derajatnya diangkat dengan hadirnya baginda Nabi. Buktinya Sayyidatuna Khadijah membela habis-habisan Rasulullah, bahkan rela menjual tulang belulangnya ketika beliau wafat untuk dipersembahkan perjuangan baginda Nabi. Kalau Nabi kita rela menjualnya, tapi begitu cinta Nabi kita kepada Sayyidatuna Khadijah, begitupun harta, jiwa, tenaga, hidup, raga, mati dipersembahkan oleh Khadijah, istri tercinta. Siapa lagi selain Khadijah? Nusaibah, seorang sahabat di Uhud. Beliau menerima 70 sayatan panah, bahkan tusukan. Tangannya terurai, kakinya terpisah, bahkan ditusuk berdarah-darah hingga 70 kali tusukan. Beliau tidak menyerah untuk membela Rasulullah, dan beliau ada paling garda depan untuk membela sang tercinta. Masya Allah. Siapa lagi? Wanita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mencintai Rasulullah, menjadi pendamping. Berapa banyak meriwayatkan hadis. Itu kecintaan dan kecerdasan seorang istri. Perempuan hebat. Ada lagi? Siapa? Hindun. Hindun ini bahaya. Kenapa? Ammar Rasulullah dibedah perutnya, kemudian dikunyah, dimuntahkan kembali. Tuh artinya perempuan ketika dicintai, cintanya lebih besar daripada siapapun. Tapi kalau disakiti, dia lebih kejam daripada iblis. Jangan. Enggak begitu kamusnya. Yang penting perempuan harus mencontoh Sayyidatuna Khadijah dan para sahabat yang soleha. Saya yakin jamaah di Hong Kong semuanya bidadari surga. Amin. Soleha semuanya. Amin. Rezekinya banyak, jodohnya bagus. Yang aminnya kompak selesai ngaji jadi orang kaya. Ini yang pertama, bersedekah dan berjihad di jalan Allah, panen. Yang kedua, baginda Nabi kita mencium aroma yang harum, sangat harum. Begitu dicium, Nabi kita bertanya, Jibril ini wangi apa? Kita sedang melintasi makam Sayyidatuna Masyidah. Siapa beliau? Pembantunya. Tukang sisirnya Fir'aun, putrinya. Begitu jatuh, refleks. Semoga Fir'aun dilaknat dan Allah Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Bukankah ayahku Fir'aun? Bukan. Nah, Tuhanku, Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan adukan kepada ayah. Silahkan dipanggil Masitoh sama anak dan suaminya. Masitoh, benar yang dikatakan putriku, engkau punya Tuhan selain aku? Iya. Siapa? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Maka saat itu Fir'aun murka. Disediakan kuali besar yang dinyalakan api yang besar. Kemudian itulah yang dinamakan neraka buatan Fir'aun. Siapa Tuhanmu Masyidah? Allah. Maka dilempar suaminya, mati dalam sekejap. Siapa Tuhanmu Masyidah?
Allah dilempar anaknya yang masih kecil, mati menetes air mata Siti Masito. Seorang istri yang ditinggal suaminya, seorang ibu yang tinggal anaknya, tinggal bayi kecil yang belum bisa berbicara. Maka saat itu dilempar sama Fir'aun, dengan izin Allah itu anak kecil masih bayi bisa berkata, ibu, kita di pihak yang benar, mari kita berjumpa dengan ayah dan kakak di taman surga. Masito wafat husnul khotimah, dipanggang sama Fir'aun, mempertahankan akidah harum sepanjang masa. Masya Allah. Subhanallah. Kesimpulannya, mbak kalau pengen harum bukan pakai parfum, tapi akidah kuatin, mantapin keislaman, cakap akhlaknya, bagus mempertahankan akidah. Walaupun kita berjuang di negeri Bataan, mayoritas bukan Islam, tapi kita tetap memiliki akidah yang kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai tetes darah penghabisan, husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu mbak. Ngaji harum, kondangan harum, arisan harum, pulang sama suami 4 rasa. Jidat ke leher presker pedes, pundak ke tangan autan banyak nyamuk, dada ke paha remason mulas, paha kujung jempol balsem, sakit begitu suaminya nyium manis, asam, asin, pahit, rame rasanya. Wangi dan harumnya kita bukan sekedar parfum, tapi akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi kita melihat pemandangan yang sangat yang tidak menyenangkan. Ada pala dibentangkan, malaikat memegang batu besar, kemudian dihantam hingga palanya copot tergelinding seperti bola. Kemudian dilindas sama tronton, mencret. Bahasa Hongkong kalau mencret apa mbak? Laisi. 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 Disatukan kembali, dihantam lagi, diinjak lagi. Laisi. Oh laisi. 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 Oh lansi. Oh laisi. Oh lansi. Oh laisi. Oh laisi. Lansai. Siapa mereka Jibril? Keadaannya hina bahkan hancur. Oh laisi. Mereka itu bagian daripada umatmu, baginda Nabi, mendengar suara adzan wal iqamah, melihat orang berjamaah untuk sujud menyembah Allah sampai dia wafat. Dia sibuk dengan urusan dunianya, dia tidak pernah sujud menyembah Allah. Itulah olesi. Berarti kalau yang tidak sholat bakalan dihantam palanya, jadi olesi. Berarti mbak yang nggak pernah sholat nantinya, Astagfirullah. bapak-bapak yang nggak pernah sholat nantinya, panitia yang nggak pernah sholat nantinya, ustadz yang nggak pernah sholat berarti nantinya. Sampai di mana ceramah saya? Kepalanya gelinding. Olesi, mencret. Usia makin berkurang, waktu usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang
yang rugi. Oh lah sih. Rugi enggak? Jangan pernah kita berani meninggalkan salat karena kehinaan yang akan kita dapat. Maka dimanapun kita berada, sesulit apapun waktu yang kita punya, niatkan karena Allah, minta kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Karena dibalik dan bersama kesulitan ada kemudahan, insya Allah. Bo, dan sama-sama kita sholawat biar jadi anak soleh. Amin. Alamat anak soleh iku papa badane mukmin anut ing syariat kang dirisane alus gendikane kapindo mulya akan iwang tuane. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al syami wa darroji. Arfata yaji rotan alami. Ya uhailal judi wal karomi. Kaping telu Asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe kecil. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe kecil. Kaping papat ngamang aku ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al syami wa darroji. Arfata yaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karomi. iku saking Ulama awet pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. iku saking Ulama awet pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemuni billahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemuni billahi. Ya Rasulullah, salamun lagi suaranya alaik. bersamaan. Ya Rafi'al syami
Sholatan daimatan